701, kita butuh satu petugas medis lagi untuk perempuan itu. Dia tampaknya sudah jelas meninggal, tapi kita perlu seseorang untuk memeriksanya. Polisi membuat penemuan mengerikan. Seorang wanita dipukuli hingga tewas dengan palu di dalam rumahnya. Kami menangkapnya dengan beberapa luka tusukan. Dia membunuh ibunya. Ibunya ada di dalam. Aku tak sabar bertemu Yesus. Dan putranya jadi tersangka utama. Saya akan membahas kasus Cody Sales dan bagaimana polisi mengetahui dia membunuh ibunya. Selamat datang di Crime Fix. Saya Anjanette Levy. Cody Sales dijatuhi puluhan tahun penjara karena membunuh ibunya, kejahatan yang mengerikan. Sales membunuh ibunya, Nancy, dengan memukulnya sampai mati menggunakan palu, dan dia juga membunuh anjing mereka. Pada 25 Juni 2022, polisi memeriksa rumah Nancy Sales setelah ditelepon saudara laki-lakinya. Dia khawatir karena tidak bisa menghubungi saudara perempuannya. Would you like to live across the street? Mungkin juga ada anjing kecil. Dia melihat ada gerakan di belakang. Nomornya? Dia pergi ke toko apa yang dia kunjungi? Mobil apa yang dia gunakan? Ya, dia naik Uber. Oke. Bisa turun sebentar dan bicara di pintu? Saya tidak pernah bereaksi. Saya bertemu denganmu jadi, saya ingin memperkenalkan diri dan hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Saya benar-benar tidak bisa. Tapi bisakah kamu turun ke sini hanya untuk melihat tiket-tiket kecil di dalam berkas? 3, Raja 851, status 10-4, 13-8, 51-10. Dia sedang menelepon mereka. Dia mengklaim ibu pergi ke Walmart naik Uber.
Dia tidak mau ke pintu sekarang. Ada jendela di belakang yang bisa kamu lihat ke dalam? Mungkin saja. Hanya untuk melihat apakah mungkin kita bisa melihat dia ada di dalam atau tidak sekarang? Yang sangat mengejutkan dari kasus ini adalah kenyataan bahwa Nancy Sells telah menelepon polisi sehari sebelumnya, melaporkan bahwa perilaku Cody semakin tidak stabil. Apakah ada orang lain di rumah? Tidak. Dan kamu bilang dia sudah pergi. Berapa lama yang lalu? Oke, dia pergi ke toko untuk apa? Oke, jadi dia pergi ke Walmart untuk beli apa, lalu beberapa obat. Dia pesan Uber lewat ponselnya. Dan kamu bisa hanya sekitar 10 menit yang lalu. Dan aku tidak bisa meyakinkanmu untuk turun dan bicara denganku hanya selama 2 detik. Petugas mencoba membuat Cody keluar dan bicara, tapi dia menolak seperti yang sudah aku bilang. Nancy Sells menelepon kantor sheriff sehari sebelumnya, melaporkan perilaku Cody yang makin tidak stabil. Namun keluarga juga menelepon, mengatakan Cody membakar ponsel dan kacamata Nancy. Lihat apakah dia bisa mengirimkan pesan kepadanya dan hanya menunjukkan di mana dia sebenarnya berada, serta mengonfirmasi bahwa dia memang pergi ke Walmart. Jika itu sesuatu yang ingin saya lakukan? Ya, kenapa tidak kita lakukan itu? Lalu kita akan menghubungi Kencom dan melihat apakah kita bisa mengirim mobil Montgomery ke Walmart. Hai, ini Detektif Haggerty 3 King 851, apa kabar? Hai, jadi kami di sini di Chicago Road. Cody mengklaim bahwa ibunya pergi sekitar 10 menit yang lalu dengan Uber menuju Walmart Montgomery. Bisa minta satuan Montgomery? Coba ke Walmart dan cek apakah mereka bisa memanggilnya untuk memastikan dia ada di sana. Ia bilang ibunya pergi 10 menit lalu. Kamu bisa berikan nomor ini ke mereka jika perlu menghubungi saya. Ya. Kami hanya ingin memastikan dia baik-baik saja dan tidak di tempat itu, tapi dia berbohong pada kami. Dia butuh bantuan lagi. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa. Baiklah, mereka sudah menangkapnya, mereka sudah menangkap Montgomery di sana. Saya minta mereka menelepon jika ada pertanyaan. Maksud saya, kita akan memastikan dia benar-benar keluar dari tempat tinggal ini. Bagaimana kamu akan memesan Uber di Platteville? Tepat sekali, benar. Sepertinya begitu. Dari email yang dikirim, mereka bilang sekarang sudah ada Uber yang dikirim ke sini. Daerah ini sangat pedesaan, jadi memesan Uber memang sulit meski tidak mustahil. Namun, para detektif menganggapnya sangat tidak mungkin. Hei, ini detektif, dipekerjakan lagi. 3 King 851. Apakah kalian punya cara untuk menghubungi hotline darurat Uber? Secara kebetulan? Ya, kalau kita bisa cari cara untuk menghubungi mereka dan melihat apakah ada Uber yang datang ke alamat ini, 6547 Chicago Road di Platteville, kapan saja hari ini. Dan
Kami merasa bahwa perempuan itu dalam bahaya. Jadi, baiklah. Apakah kita punya perkiraan waktunya? Ibu mungkin naik Uber? Mungkin sekitar 20 menit yang lalu, menurut Cody, Sekitar 10 menit. Sebelum saya telepon ibunya. Saya mungkin 6 tahun dan sekarang di antara waktu itu. Ya. Kitchen. Great. Kencam sedang memeriksa ke tetangga. Saya meminta Kencam mencari nomor darurat Uber untuk mengetahui apakah ada yang menjemput dari alamat ini. Montgomery dan Morris akan ke Walmart mereka untuk memanggil dan melihat apakah dia ada di sana. Jadi, menit segera berangkat. Mendukungnya. Dia tidak mungkin bisa menyalip dengan mobil itu. yah, saya sudah minta Kencam untuk mengurusnya karena semuanya lewat portal penegak hukum dengan Uber mencoba untuk mendapatkan. Nomor 132 dan 141. Saya akan ajukan permintaan darurat untuk cek apakah dia dijemput. Dari sini. Para detektif menunggu informasi. Mereka sangat skeptis dengan cerita Cody, setidaknya begitu. Laporan polisi menyebut pihak ketiga yang melaporkan hilangnya Nancy Salas yakin ada yang tidak beres. Pihak ketiga menyatakan Nancy jarang naik Uber kemanapun, dan jika berbelanja biasanya ke Aldi atau Walmart di Morris. Deputi Smith dan Deputi Kelly nomor 116 juga melakukan penyisiran lingkungan. Mereka tahu tetangga sering melihat Nancy di luar setiap hari, tapi terakhir terlihat pada 24 Juni 2022 siang. Seorang tetangga di seberang rumah Nancy memiliki bel pintu ring. Tidak ada rekaman kendaraan atau orang yang datang atau pergi dari rumah tersebut seperti yang diklaim oleh Cody. Para deputi memutuskan untuk pergi ke rumah itu. Pengemudi perempuan, Kami akan segera kembali. 73.313 Charles Williams. 73.313 surat di kotak surat. Aku bisa melihat dapur. Yang kulihat tidak ada apa-apa. Lihat tempat sampah sekarang. Sudah aku lihat ada kantong hitam di sini. Nggak bau atau apa. Terus, di mana halaman yang terbakar katanya membakar ponsel ini? Dia hanya ingin mereka keluar dari rumah, tidak ingin menuntut. 34 Barat Jalan O'Brien. Streaking A50. 741 status. 4 Oktober. Ada keberuntungan dengan Uber?
Montgomery sedang mengurus di Walmart. Morris sudah diberitahu tapi belum ada kabar. 10.4. Kalian sedang cari nomor darurat Uber, kan? Coba cek apakah bisa ajukan permintaan darurat. Para deputi hanya bisa menunggu, tapi mereka mulai bosan. Mereka harus mencari tahu apa yang terjadi pada Nancy Sales dan apakah dia baik-baik saja. Kalau ada yang jaga pintu, aku bisa naik ke atas. Entah bagaimana, itu memberi pandangan lebih luas ke dapur dan seluruh rumah di atas pendingin udara. Tapi aku butuh sesuatu, kursi ini tidak cukup untuk naik ke sana. Dirimu sendiri. Sepertinya aku bisa naik ke sini. Kalau tidak, kita tumpuk beberapa balok beton. Kami akan segera balik. Kamu bilang punya sarung tangan, aku juga punya di bagasi. Mereka tidak melihat tanda-tanda Nancy. Ya, Ini laporan meja untuk teman-teman. Begitu. Depan kempes. apa yang dia bilang soal surat penggeledahan? Jadi itu hal lainnya. Dan apa lagi? Tidak. Apa yang Cody katakan di telepon? Dia hanya bilang, kalau kita tidak punya surat izin penggeledahan, Satu, bisakah aku dapatkan nomor kecelakaan dan kemudian nomor lantai 2? Tolong. Siapa kontak daruratnya? Ayam, Ozarks. Tanda tangan untuk nomor kedua itu apa? Apakah itu untuk rusa? ketuk pintu ini lalu lari mundur supaya kamu bisa melihat dengan jelas ke dalam dapur. Iya, piring ada di dapur. Iya, piring ada di atas meja dapur, ada pisau juga. Aku nggak bisa lihat, sepertinya dia menyalakan api di kantor tech. Maksudku, apakah piring-piring itu sudah ada di situ tadi malam? Jelas. Kalau kamu mendengar sesuatu, Biarkan kami pergi, cukup berjaga di sana saja. Jelas, jangan cari masalah, tapi itu sangat penting untuk mendengarkan. dia datang lagi dan mengetuk pintu.
Kami akan segera kembali. Hal lainnya adalah dia mengklaim kalau dia pergi ke Montgomery dan dia sama sekali tidak ada di sana. Dia hilang. Dia tidak ada di Montgomery maupun Morris. Para deputi bersiap-siap untuk masuk ke dalam rumah. Polisi datang ke pintu atau kami akan masuk, datanglah ke pintu. Lakukan sekarang. 4, 5, 6, 7. 10, 11, 13, 20. Lurus terus. Hey, Blip, ada apa? Merekam. Lampu. Breach? Yeah, do you breach? Yeah. Right here. Right here. Tunggu sampai seperti itu. Ya, seperti ruang samping. Oh, seperti ruang samping. Kamu pasti akan ada di posisiku, seperti rumah itu juga, kan? Polisi datang ke pintu, atau kami akan masuk, datang ke pintu, lakukan sekarang. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 7, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hajar. Masuk besar. Taruh di sini, masukkan ke sini. 701, butuh satu paramedis lagi untuk perempuan ini. Ya, dia tampak sudah meninggal, tapi kita butuh orang untuk memeriksa. 4 Oktober butuh paramedis lagi. Ayo kembali teman-teman. Kami menemukan dia dengan luka tusukan. Dia membunuh ibunya yang ada di dalam. Bisakah kalian memeriksa? Yang lain menangani dia. Dia menderita skizofrenia, melukai dadanya sendiri. Ibunya ditemukan terikat, dirantai, ditutupi selimut, dan tampaknya sudah meninggal. Dia mengaku membunuh ibunya dan sepenuhnya terkendali. Ya, saya ingin memastikan, saya ingin mencoba berjalan bersamanya. Baiklah, Saya ingin mencoba menjaga tempat kejadian perkara jelas. Ini sesuai dengan stereotipnya. kita cari petunjuk untuk memastikan dia sudah meninggal. Oke. Saya akan membahas ambulans yang berhenti. Skewe, kamu akan ke rumah sakit dengannya. Sekarang. Penemuan para deputi sangat mengerikan. Ya. Mereka memasang alat pendeteksi padanya untuk memastikan dia sudah meninggal. Ya, kami akan melakukan pemeriksaan kedua di rumah, hanya untuk memastikan bahwa kami tidak melewatkan apapun atau siapapun. Ya. Dan setelah itu kami akan membersihkan area.
Styx berbalik. Ya ampun bro, dia sudah mati. Dia dirantai, dia tidak. Iya tidak, dia memang begitu. Sebenarnya dia sudah meninggal sejak Natal lalu, bro. Hei, jika kamu ikut denganku, pegang ini saja dan aku akan pasang kabelnya di sini agar kita tidak menyentuh apapun, tidak masalah. Biar aku saja. Kamu mau bawa dia keluar atau masuk ke sini? Baiklah. Dengan kemungkinan kehilangan orang lain. Smith temani dia untuk pemeriksaan kedua, ya. Periksa semua ruangan yang mungkin ada orang. Pastikan tidak ada apa-apa. Yo, saya pikir kalau saya sudah menyiapkan semuanya. Troy Medic harusnya sudah menuju kamu. 4 Oktober. Hey Jason, yo, kalau perlu ambo lagi, kita bisa panggil satu lagi. ILS lagi. Aku rasa dia tidak akan selamat. Kita butuh ambo dan seseorang untuk memeriksa dia. Aku ingin pastikan bantuan sudah dipanggil. Tentu ya, tidak. Tentu saja, tentu saja. Baiklah. Bagaimana kabarmu? Bisa bantu saya? Kalian lihat seseorang? Saat saya dapat daftarnya, saya hanya butuh semua nama yang masuk. Oke. Menyebut siapa mereka. Kita akan memanggil keamanan negara. Baiklah, Dwight dan 69 sedang dalam perjalanan. Setelah dipastikan Nancy Sells tak bisa diselamatkan, para deputi membawa Cody Sells keluar dan ia mulai bicara ngelantur. 701 kami butuh petugas medis tambahan. Untuk perempuan kondisinya jelas. Cepat persalinan dibantu berjaga. Kamu aku sedang berdiri, ya. Kamu harus, aku sedang berdiri, ya. Kamu, ayo ke sini. Tidak. Stewie, kamu akan berakhir pergi ke rumah sakit bersamanya, oke? Apakah ada hukuman suntik mati di Illinois? Aku tak sabar melihat Yesus. Dia percaya padaku. Aku sudah ke beberapa dokter, tapi kini tak tahu lagi harus kemana. Dan aku punya paman yang suka menyentuh transgender. Dan aku sedang berusaha. Aku sedang berdandan dan ibuku menyentuhku di malam hari. Aku memberi tahu para dokter dan mereka percaya padaku. Namun tak ada yang percaya padaku karena dia perempuan. Dan aku tidak punya tempat lagi untuk pergi dan dia terus mengirimku ke rumah sakit. Yesus adalah satu-satunya yang mempercayaiku. Salah satu rumah sakit juga begitu. Bolehkah aku duduk? Aku hampir jatuh. Ya, bro. Kamu bisa duduk di sofa, terima kasih. Jadi saya kira kalian ingin memasukkan mereka dan minuman ke perangkat lunak juga, kan? Boleh saya lepas atau duduk begini saja? Ya, oke. Aku ingat pernah mengirimimu. Ya, apa? Oke. Saya anggap kamu sepertiga. Ya. Oke, mengerti. Terima kasih. Oke, ya. Sells didakwa membunuh ibu dan anjing keluarganya, meski ia mengidap skizofrenia. Namun, itu bukan alasan.
Tim pembela berargumen dia tidak waras saat pembunuhan, namun juri memutuskan dia tidak gila. Sales dihukum 30 tahun penjara, 29 tahun atas pembunuhan ibunya, dan 1 tahun untuk dakwaan kekejaman hewan yang diperberat. Itu akhir episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy, terima kasih sudah bersama saya. Ingat, kamu bisa menonton kami di YouTube, serta mendengarkan atau menonton di Spotify. Sampai jumpa lagi nanti.